Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. الفاتحة من يد التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحسن التمسك بكتاب الله إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأهل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي وأصول وفروع ثم إلى روح الشيخ نواوي البنتني ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب جعفر بن شيخان السقاف أولاده والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف أولاده ثم إلى روح الحبيب عمر بن محمد السقاف زوجته والحبيب أحمد بن علي السقاف زوجته ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد ومن عمر هذا المعهد سابقا ولاحقا وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله ينصر الإسلام والمسلمين ويدمر أعداء الدين على هذه النية وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه ومصطفى. Yang saya hormati para asatid, para sesepuh, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik serta hidayahnya, sehingga pagi hari ini kita semua bisa membuka lembaran hidup dengan menghadiri majelis yang penuh barokah, menghadiri majelis zikir sekaligus majelis ilmu. Maka mudah-mudahan dengan berkahnya kita hadir majelis ini, segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan segala hajat kita dunia dan akhirat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan, kita hadiahkan kepada manusia yang dengan satu kali salawat kepada beliau kita mendapatkan 10 kebaikan. Dengan satu kali salawat kepada beliau, dosa-dosa kecil kita dihapus oleh Allah dan diangkat derajat kita 10 derajat di sisi Allah, yaitu junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, sebetulnya saya sampaikan kemarin insyaallah yang akan membahas mengenai maksiatnya farj, maksiatnya kemaluan adalah Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Seggaf. Tapi ternyata Habib Taufik sampai hari ini masih belum datang. Nggih terpaksa kula dados serep niki. Karena mungkin masih ada hal-hal yang penting ya, yang perlu untuk diselesaikan oleh beliau di Malaysia, dan saya yakin beliau di sana pun juga berdakwah. Habib Taufik lunga niku dakwah, duduk rekreasi. Oleh karena itu pembahasan mengenai ma'asil farad pagi hari ini akan saya sampaikan, walaupun sekedarnya. Mungkin nanti kalau beliau Habib Taufik datang bisa ditambah lagi pembahasannya. Disebutkan di sini wa ma'asil faraj, maksiatnya faraj, maksiatnya kemaluan. Kemaluan di sini baik itu jalan depan ataupun jalan belakang. Jadi al-faraj di sini bisa al-qubul, bisa ad-dubur. Kemaluan jalan depan ataupun kemaluan jalan belakang. Apa di antaranya maksiatnya kemaluan? Kazina. Disebutkan di sini seperti perzinahan. Dan zina ini maksiat, bukan cuma sekedar maksiat para hadirin, tapi perzinahan ini sudah termasuk dalam kategori dosa besar. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hambanya bukan langsung yang dilarang perzinahannya, tapi perbuatan sing nyedeki perzinahan pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman bukan wala taznu, janganlah kalian berzina, bukan seperti itu firman Allah ketika melarang perzinahan. Tapi Allah menyatakan dalam Al-Quran wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Mendekati perzinahan dilarang oleh Allah. Artinya apa? Ngelampai kelakuan-kelakuan sing saged njrumusaken kula kali sampeyan teng perbuatan zina, itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena orang berzina itu nggak akan langsung berzina, para hadirin. Zina niku biasanya enten muqaddimahe dhisik. Nadratun. Pertama ndelok. Mari ndelok. Fabtisamatun, senyum. Mesam-mesem. Mari mesam-mesem napa? Fa mau'idun, janjian. Mari janjian, faliqaun, pertemuan baru nanti lama-lama akhirnya terjadi perzinaan. Jadi mulai awalin delok niku pun dilarang. Ojo maneh ngutik. Delok niku pun dilarang. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan an-nabratu sahmun masmumun min sihami iblis. Memandang perempuan yang bukan mahram, memandang perempuan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah racun, panah yang beracun dari panahnya iblis. Karena dengan pandangan saja kepada perempuan itu sudah bisa menimbulkan syahwat, apa maneh sampai ngutik. Lah cuma zaman saniki kadang-kadang repot para hadirin. Lek ana wong ngilingno kaya ngeten iki diwara ekstrim. Lek ana wong ngilingno kaya ngeten iki diwara radikal niku, keras. Kolot, padahal niki ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wong salaman ambek wong wedok. Ana sing ngilingno gak oleh kon salaman. Kolot kon iki ketinggalan zaman, subhanallah. Ini banyak ini. Jadi kadang-kadang zaman sakniki niki nuwun sewu nggih, salaman lanang wedok niku kaya sesuatu yang biasa. Kaya sesuatu yang wajar. Kaya halal, subhanallah. Enggak tahu siapa yang menghalalkan. Padahal sudah jelas dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wala taqrabuz zina. Kok dielingno mboten syahwat kula, Bib. Mboten syahwat, malaikat ta kon. Mboten syahwat ira sih, kadang-kadang dalile gak syahwat aku. Gak ono ceritane para hadirin hadirat wong lanang ambek wong wedok niki lek wis cedhek kaya geni ambek bensin. Nyaut. Kaya setrum. Durung ngotik sik cedhek tok niku masyaallah wis magnete gedhe wisan. Jadi gak iso dipercaya oleh ana sing ngomong ndak syahwat, dan ini bukan urusan syahwat. Ini aturannya Allah dan aturannya Rasulullah. Mangane monggo kebiasaan sing mboten tepak niki aja diterus-terusno para hadirin. Kita sebagai umat Islam harus berani tegas kalau ada adat istiadat yang menyimpang dari tuntunannya Rasulullah, maka kita harus nyatakan itu menyimpang dan kita harus berani untuk meninggalkan. Mboten enak, Bib. Dilokno kok dikritik, diprotes ya biasa. Akhir zaman kaya ngeten iki lek nyekeli syariat Kanjeng Nabi kata musuhne niku biasa. Kata sing ilokno niku biasa. Kata sing ngritik niku biasa. Kadang-kadang nuwun sewu sing ngritik sing ilokno dudu wong jopo. Famili dhewe para hadirin, keluarga dhewe kadang-kadang, tapi kita harus tangguh. Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Lek nuruti menungso, ndak ono mari ini para hadirin. Oleh karena itu kita harus punya prinsip. Selama yang kita kerjakan itu adalah diridhoi Allah. Selama yang kita kerjakan itu diridhoi oleh Rasulullah. Walaupun seluruh manusia membenci kita, walaupun seluruh manusia murka kepada kita,
Walaupun seluruh manusia menghina kita, walaupun seluruh manusia marah pada kita, maka selama Allah dan Rasulnya ridho kepada kita, jangan sekali-kali kita mundur. Karena yang kita cari ini bukan ridhonya manusia. Yang kita cari bukan ridhonya makhluk. Tapi yang kita cari kalau kita ingin selamat, ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah. Seluruh manusia setuju dengan kita, seluruh manusia bangga dengan kita, seluruh manusia memuji kita. Tapi kalau Allah dan Rasulnya murka kepada kita, kalau Allah dan Rasulnya benci kepada kita, semuanya itu tidak ada artinya para hadirin sekalian. Oleh karena itu, adat istiadat yang menyimpang dari ajarannya Rasulullah SAW, termasuk menganggap bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, utawa salaman ambek wong wedok sing duduk mahram, sing duduk bojone niku termasuk sesuatu yang biasa, termasuk sesuatu yang wajar, maka hendaknya adat istiadat ini marilah kita robah dan kita luruskan mengikuti tuntunan dan aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis para hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan tentang bahayanya bersalaman, berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Beliau bersabda, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamas samra'atan la yahillu lahu. Sabdanya Rasulullah para hadirin, kalau misalnya salah satu dari kalian kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi, maka itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Jadi kalau salah satu dari kalian kepalanya ditusuk dengan apa? Jarum dari besi. Ndase dijojo besi, itu masih lebih baik daripada dia bersalaman dengan perempuan yang tidak halal baginya. Oleh karena itu hati-hati. Kebiasaan sing mboten sae niki monggo didoi. Ojo sampai diterus-terusno. Dalil gak enak niku monggo ditinggalaken. Oh ndak enak, sungkan, biasa salaman, ndak katik sungkan-sungkanan, sungkan nang Allah. Sungkan nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kita yang menerapkan ajarannya Rasulullah, siapa lagi? Wis ndak usah ngereken omongane menungso. Ditolak, lek wedoke ngejak salaman, ojo monggo-monggo, tambah seneng ojo ditolak. Dadi lek nuruti menungso ndak ono marine para hadirin. Imam Luqman Al-Hakim itu pernah sama anaknya bawa keledai bepergian. Dua-duanya naik keledai. Tengah dalan ana sing lungguh-lungguh, ana sing rasan-rasan. Iki menungso ndak duwe rahmat belas nang hewan. Keledainya kecil ditunggangi 2 orang. Dirasani kayak ngoten niku, mudun nih. Imam Luqman Al-Hakim anak itu sing dikon numpak. Nak, bapak mudun wis kontok ae sing numpak. Di tengah dalan anak mana sing ngrasani para hadirin? Jenenge menungso, ndak ono bener lek nuruti menungso niku. Keliru terus. Anak mana sing ngrasani iki bapak nek iso ndidik anak iki. Anake sik cilik wis diajari kurang ajar. Anake sing numpak, bapake mlaku. Kon mudun anak enak, mudune anak bapake sing numpak. Wanti bapake numpak, anake mlaku. Tengah dalan ana maneh sih yang menggunjing, yang menggosip itu ada lagi.
Iki wong tuwa gak duwe rahmat nang anak. Wah anake sik cilik kok ngono mlaku, bapake numpak. Akhire katanya Imam Luqman Al-Hakim, nak muduna wis nak. Bapake mara mudun wis. Dirasani kaya ngoten niku bapake mudun nak mlaku bareng ae wis dituntun ae. Dituntun niku lho sik enten sing ngrasani. Ana maneh sing ngrasani, iki wong gak beres rupane. Edan rupane. Wong nggawa kendaraan ndak ditumpaki, dituntun karo-karo mlaku dadine. Lho sampeyan tinggal ini. Lek nuruti menungso dalam segala keadaan itu pasti aja ada yang mengkritik. Lah wong Kanjeng Nabi niku ana sing ngritik, Kanjeng Nabi niku ana sing benci, Kanjeng Nabi niku ana sing musuhi, Kanjeng Nabi niku ana sing ngenyek. Kanjeng Nabi niku ana sing ndak setuju, padahal kurang nopo lek Kanjeng Nabi Muhammad. Oleh karena itu dalam memegang agama, menjalankan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di zaman seperti sekarang, maka kita harus betul-betul mempunyai mental yang tangguh dan mempunyai prinsip yang kuat. Jangan sampai kita mundur hanya karena sedikit kritik, hanya karena sedikit protes, hanya karena sedikit suara-suara yang gak enak daripada orang lain. Jadi selama yang kita jalankan syariatnya Rasulullah, tuntunannya Rasulullah, petunjuknya Rasulullah, jangan pernah kita mundur, karena pasti pertolongan Allah akan datang kepada kita para hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah teladan kita yang paling baik. Enggak ada teladan yang lebih istimewa dari Nabi Muhammad. Itu diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau diminta baiat oleh sahabatnya yang laki, beliau mau membaiat dengan berjabat tangan. Baiat itu sahabat membuat perjanjian kepada Rasulullah untuk tidak maksiat, untuk setia kepada Nabi Muhammad, untuk tidak minum khamr, untuk tidak berzina, janji nang Kanjeng Nabi. Lah niki lek baiat sahabat sing lanang salaman gelem Kanjeng Nabi. Tapi lek tepake sing wedok sahabiat, sing wedok njaluk baiat ngadakan perjanjian dengan Rasulullah, maka ketika perempuan-perempuan itu minta untuk berjabat tangan, ditolak kali Kanjeng Nabi. Mboten dituruti kali Kanjeng Nabi. Lah napa Kanjeng Nabi syahwat ta? Kuwatir syahwat. Lek ana sing dalil kula mboten syahwat, Bib, masih salaman ambek wong wedok ndak syahwat kula. Ndak iso dipercaya para hadirin. Aja maneh salaman ambek wong sing nom, sing ayu, sing rada tuwa kadang-kadang syahwat kok. Apa maneh sing nom, sing ayu. Tuwa niku lho kadang-kadang syahwat. Lah niki katik dalil ndak syahwat dipikir Kanjeng Nabi syahwat. Kanjeng Nabi ini selama hidupnya tidak pernah menyentuhkan tangannya kepada perempuan yang tidak halal bagi beliau. Dan inilah teladan kita. Jadi Kanjeng Nabi ini tepak dijak salaman. Ketika baiat beliau menyatakan, inni la usafihun nisa. Saya tidak mau berjabat tangan dengan perempuan yang tidak halal bagi saya. Itu jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat sekalian, mari melalui majelis semacam ini supaya teman-teman nyoto hasilnya, monggo yang selama ini ada kebiasaan yang nyimpang dari Rasulullah, maka hendaknya kita berusaha merubah. Jangan sekali-kali adat istiadat yang menyimpang itu kita pertahankan. Khusus sing duwe anak wedok. Lek durung diaket, aja gampang-gampang dicul. Disusul ambek sing lanang malam Minggu monggo. Malah dikandani kuwi nak disusul nak cepetan. Digandani nak disusul nak cepetan, subhanallah. Ya niki sing nyebabno turune balak niku kata musibah niku ya ngono iku. Jelas nyimpang teko Kanjeng Nabi dianggap sesuatu yang wajar. Dan perzinahan ya dari itu, kebebasan ini. Wing nemene luar biasa.
Jadi hal-hal semacam ini harus dirubah, dikandani anak dielingno anak bahwasanya itu dilarang oleh Allah dan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dibiarkan, ya niku wau akhire. Jenenge zina niku mboten langsung zina, tapi mulai dari sesuatu yang kecil dulu, akhirnya merembet menjadi perzinahan. Kayak kobongan itu lho. Kobongan itu masuk langsung geni gede ya para hadirin. Teko geni cilik. Konslet cilik, geni cilik, iso akhirnya dadi kobongan gede. Dari puntung rokok. Dari obat nyamuk, perzinahan juga gitu, dari pandangan. Daripada persentuhan, pertemuan, perjanjian, sepi, kalau Allah akhirnya zina. Oleh karena itu orang tua harus tegas. Monggo. Lek kuatir timbang pacaran wis aketno menyisan wis. Supaya selamat anake kula kali sampean apalagi zaman seperti sekarang. Dan perzinahan ini para hadirin Masya Allah bukan main-main ya. Orang yang melakukan perzinahan itu sangat berbahaya. Di dalam syarahnya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min dzambin ba'da syirkin a'zamu min nutfatin wada'aha ar-rajulu fi rahimin la yahillu lahu." Dawuhe Kanjeng Nabi para hadirin, tidak ada dosa setelahnya syirik kepada Allah yang lebih besar daripada sperma yang diletakkan oleh seorang laki pada rahimnya perempuan yang tidak halal baginya. Tidak ada dosa setelahnya apa? Syirik. Syirik niku puncake dosa. Karena syirik niku mboten saged disepuro kecuali orangnya kembali masuk ke Islam, kembali mengucapkan kalimat syahadat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sak mantune syirik termasuk dosa yang terbesar itu apa? Zina. Sperma yang diletakkan oleh seorang laki-laki di rahimnya perempuan yang tidak halal baginya. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innaz zunata ya'tuna yaumal qiyamah tashta'ilu furujuhum naro yu'rafuna bainal khalaiqi binatini furujihim." Sabda Rasulullah yang lain para hadirin dan hadirat, beliau menyatakan sesungguhnya para penzina, naudzubillah min dzalik, nanti di hari kiamat datang dalam keadaan faretnya menyala dengan api. Jadi dibakar oleh Allah kemaluannya dengan api. Yu'rafuna bainal khalaiq binatini furujihim. Bisa diketahui di antara makhluk bahwasanya orang tersebut adalah ahli zina ketika di atas dunia dengan bau busuk yang keluar dari kemaluannya. Jadi orang yang ahli zina nanti di akhirat bakal diketahui oleh seluruh makhluk dengan apa? Dengan bau busuk yang keluar dari kemaluannya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu mari para hadirin dan hadirat sekalian, anak-anak kita jaga supaya mereka
selamat dari perbuatan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu daripada perzinahan dan perbuatan yang mendekati perzinahan. Karena yang jelas azabnya bukan cuma di akhirat para hadirin. Di dunia ini orang yang sering melakukan perzinahan biasanya dia sudah mendapatkan azab, yaitu Allah berikan macam-macam penyakit kepada orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini mengenai al-liwat dan ma'asil fard yang lain. Insyaallah mudah-mudahan Habib Taufik mboten molor malih, insyaallah akan disampaikan oleh Al Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husin As-Segaf. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan mudah-mudahan kita semuanya siap untuk menentang adat istiadat yang menyimpang dari tuntunan dan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita semua termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.